dari pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Pak Bupati sendiri tetap berprinsip Danau Toba zero keramba itu tetap dari Pak Bupati. Jadi kan kita tidak bisa mengatakan kepada siapapun seperti itu. Apapun alasannya zero keramba kita sebutkan, karena namanya pemerintah. Kalau ada ketentuan yang mereka, apa ketentuan kalau itu diizinkan, apa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu itu mereka penuhi, tidak ada alasan dari kita untuk menolakkan itu. Ketentuan yang mereka langgar yang mungkin nanti mengakibatkan tidak baiknya di tengah-tengah masyarakat, ya dengan dasar itulah kita menolak rencana tersebut. Tetapi sebelum mereka paparkan dan sebelum mereka bahas, kita tidak akan bisa memberikan penolakan. Saya pikir dengan saudara-saudara yang ada di sini pun kalau ada permohonannya ke pemerintah, misalnya kita menjawab dengan alasan-alasan tertentu. Pertanyaan saya Pak, apakah ini termasuk dengan skala pembangunan nasional atau skala pembangunan rencana pembangunan kawasan pariwisata nasional? Nah itu yang pertama tadi, itu KSN, KPSN, KSPN-nya. Nah ini kaitannya dengan itu, untuk lingkungan hidupnya, untuk pembangunan operasinya bagaimana? Bahwa proyek strategis nasional itu adalah proyek yang dikerjakan oleh pemerintah dan yang dibiayai oleh pemerintah dari APBN maupun APBD dan cenderung kepada APBN. Tetapi pemindahan Aquafarm, kalau kita sebutkan apakah ada hubungannya ke situ, ya semua ada hubungannya. Karena kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba itu, bahwa di lokasi tersebut, terutama Ajibata, Liga Piton, Parapat, dan daerah Samosir seluruhnya, itu adalah pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional untuk tidak menghalangi atas program strategis pariwisata nasional. Salah satu juga bisa kita katakan bahwa Aquafarm itu tidak dari sana karena mengganggu kepada destinasi pariwisata. Tetapi yang paling mereka alasan mereka untuk memindahkan dasarnya adalah Perpres 81 tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba. Yang bisa budidaya perikanan itu adalah di dua kecamatan yang tadi, tidak di Ajibata, tidak di Parapat atau Simanindo dan yang lain. Oleh karena itu semua keramba dari lokasi tersebut mereka tarik kemana yang bisa sesuai ketentuan. Itu sebab. Nah, jadi kalau soal kendala-kendala sampai berakhirnya izin mereka, apakah ini mengganggu kepada program strategis atau proyek strategis nasional, sampai sekarang belum. Karena program pemerintah itu berjalan terus, keranda itu tetap ada di sana. Tapi kita demikian. Selamat adanya Aquafarm, persentase tentang kadar-kadar yang digunakan, zat kimia yang digunakan tidak pernah dipaparkan oleh pihak Lindo. Atau itu berbahaya atau tidak nantinya. Karena saya lihat ada juga mungkin ikan merah yang mengecil, yang pernah hitayoi. Apakah itu pernah juga diobservasi oleh pihak Lindo? Karena hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita kaji lebih dalam. Karena kalau kita bilang KJA itu menguntungkan mereka, padahal nelayan-nelayan kita bagaimana nantinya? Mereka nelayan kita rata-rata nelayan tradisional. Nah, gara-gara itu yang menjadi selalu permasalahan. Bahkan yang kita lihat juga kayak kejahiri pene ya jiwa timur geleng rata-rata. Dengan perkembangan jalan keracunan. Kenapa ini tidak pernah dimunculkan oleh pihak pelindung? Apakah tidak pernah mengkaji atau mengobservasi hal tersebut? Itu aja yang paling fokus dulu Pak kalau dari saya tambahannya. Informasi yang kami dapat bahwa sebelum kedatangan mereka ke Pemkab Tobasa, mereka juga sudah mendahului melakukan studi kelayakan untuk objek-objek wisata yang ada di Tobasa, seperti itu Pak. Apakah artinya ketiga lokasi yang ditentukan itu yang direncanakan itu terlepas dari kepariwisataan seperti itu Pak? Lalu bagaimana tanggapan Pemkab Tobasa? Ini kalau secara umum akan meminimalisir pengaruh negatif kepada kepariwisataan di Danau Toba. Karena itu sudah pasti.
dibanding dengan mereka ada di Sigatiton atau Sirukungon atau di Sidimalombo atau di Simanindo. Kalau dipindahkan itu ke Porsea dengan ke Uluan, ini akan meminimalisir. Dan kita sendiri pun kalau ada pakan-pakan yang tidak habis oleh ikan tersebut karena arus air adalah ke Sungai Asahan, itu tujuannya. Karena kalau di Parapat, di Simanindo, menyebarlah pakan itu ke berbagai lokasi yang ada termasuk di Tomo, itu kan menyebar. Sehingga kalau ini sudah mereka bawa ke muara, tujuannya kan muara Sungai Asahan. Jadi pakan-pakan itu kan akan mengalirlah ke Danau Toba karena pakan yang mengalalai akan dibawa oleh air. Kalau di Balige sendiri boleh tahu di mana mungkin titiknya yang sudah mereka rencanakan, Pak? Hanya pelabuhan Balige, karena dari Balige itu hanya untuk mengangkut bahan pakannya aja, hanya itu yang kemudian dari Porsea mengangkut ikannya, dari Uluang mengangkut karyawan, gitu. Jadi memang secara umum kalau kita pikirkan, tapi jangan melihat di kecamatan kita ya, jangan melihat kita kecamatan Balige. Kalau secara umum kebersihan Danau Toba itu memang inilah yang pas, karena di Perpres 81 itu kan dibuat itu supaya mereka semua berada di muaranya Sungai Asahan, sehingga kalau ada pakan-pakan itu semua akan terbawa ke aliran sungai. Dalam artinya Pak Sekda, berarti Tobasa nanti membuang limbah ke Asahan? Bukan Tobasa yang membuang, Dari Danau Toba? pasti semua limbah dari Danau Toba pasti Ke Asahan. Karena tidak mungkin naik ke Laurenun memanjat. Semua limbah dari Danau Toba itu pasti ke Sungai Asahan, dan yang lain. Karena muaraan Danau Toba ke situ. Dengan adanya rencana pihak Aquafam yang akan memindahkan lokasi tempat usahanya, yang saya mau tanyakan kepada pihak lingkungan hidup, apakah sampai saat ini pihak lingkungan hidup sudah pernah melakukan kajian dampak lingkungan terhadap kegiatan yang akan dilakukan pihak Aquafam di Porsea dan Balige, mengingat dengan berdirinya nanti perusahaan tersebut pasti ini akan berdampak kepada air Danau Toba, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya air Danau Toba tersebut merupakan salah satu sebagai penyumbang terbesar yang akan digunakan masyarakat Kabupaten Toba untuk dikonsumsi sebagai air bersih dan bahkan air minum. Itu yang perlu saya pertanyakan untuk pihak lingkungan hidup. Demikian Pak. Jadi kalau soal ini semua, ini kan sudah dipaparkan di hadapan kita panggil perizinan, induk, nah kemudian akhirnya biotek dari GL sudah kita panggil, kemudian tanah, dan nanti setelah ini nanti kami akan buat kajian semua sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dalam artinya Pak Sekda, dalam kajian ini Pak Sekda, dalam artinya intinya bahwa Asahan itu lumbung limbah gitu ya? Lumbung limbah. Asahan itu PLTA. Iya. Dan Alirannya buangannya Pak. Iya. Pak Sekda. Berarti Asahan itu lumbung limbah. Dari Danau Toba. Ini apanya Pak Sekda? Asahan itu bukan lumbung limbah. Asahan itu Kan alirannya Pak Sekda di situ. satu kabupaten Asahan. Iya. Sungainya, Pak. Sungai Asahan semua yang mengalir dari sungai mengalir juga di Sungai Asahan. Apapun butak yang mengalir terjadi. Apakah mungkin nanti PT Asahan tidak keberatan? Sedangkan, dengar dulu Pak, sedangkan PT TPL tidak ada membuang limbah ke Sungai Asahan, mereka ribut. Itu yang perlu dipertanyakan. Yang kedua, cuma karena sudah dipertanyakan tadi yang mau saya tanya, di media belum pernah ada dimuat bahwa Bupati sudah memberikan izin. Yang kami pertanyakan, dan memang itu kami kutip,
sesuai dengan keterangan si Kasan. pada prinsipnya bupati sudah setuju, kan betul. Itu sesuai keterangan si Kasan. Pada prinsipnya pemerintah daerah, EQ bupati sudah setuju. Menurut dia, Ini itu kan dibatalkan di dalam keterangan persnya di Medan. menurut dia, Ya, sudah setuju. ini pasti akan dibahas dengan termasuk dengan kementerian karena izin KGA itu adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masukkan yang dari situ. Tadi apakah lingkungan hidup sudah membuat kajian dampak lingkungan tentang rencana pemindahan KJA dari Cirebon dan yang lain-lain ke arah Kosia dan Tujuan? Itu belum ada terlaksanakan. Kalau memang harus ada dulu rekomendasi dari tentang ini, kemudian itu akan dibahas dengan amdalnya di provinsi, bukan di kita. Kita hanya dari sidang betul bahasa itu adalah sebagai tim teknis. Artinya Pak, ketika nantinya pihak provinsi menanyakan itu, paling tidak kita punya bahan bahwasanya kami lingkungan hidup sudah melakukan ini, mengingat sumber air minum masyarakat Kabupaten Toba adalah dari Danau Toba. Inilah yang kajian kami. Izin Pak, sedikit Pak. Tadi yang pertanyaan saya yang pertama tadi, itu sebenarnya dasarnya. Sudah ada masalah diterbitkan oleh pihak SCTP saat itu. Nah, ada yang ikan yang mati, ada ikan yang mengecil. Bahkan sampai di Simalungun juga ada JR pernah menyatakan adanya lintah. Adanya kuman dan bakteri yang berlebihan di Danau Toba. Nah, itu tadi kajian kita sampai ke air minum ini sebelum terjadi rutinitas dari lingkungan itu, apakah pernah melakukan pengkajian itu? Pernah membawa airnya, contoh airnya, mempertanyakan zat atau bahan kimia apa saja? Ini perhatian kita untuk masyarakat, termasuk masyarakat nelayan juga salah satunya. Itu tadi sebenarnya di situ nyambung pertanyaanku sama pertanyaan Bang Abdi ini nyambung sebenarnya, cuman langsung dilangkai gitu. Diketahuan atau nggak bisa foto atau nggak bisa pusing sendiri sama kondongan nggak pusing lingkungan hidup ini. Udah pamitan. Salahnya berarti tidak dikerjakan gitu. Ada ikan mengecil, udah terang dulu foto masa di samping keranda ikan makin kecil. Banyak Pak. Bahkan yang mati. Ada orang kaya di samping rumah kita, mungkin Kentucky yang lagi bodoh-bodoh satu mah. Atau tidak malah Kentucky lah. Beda Pak masalah ikan. Kadang saya lawan ikan, taruh saya lawan ikan lekeran itu. Beda Pak. Ini saya bertanya ini. Kebetulan Upayuti naking bahasa bahwa RSI dipindahkan dari Silukungon ke daerah Balige dan Korsea. Saya hanya mengacu pada undang-undang tadi yang Bapak bilang, peraturan Presiden nomor 81 tahun 2014 Dari bahan kimia di pasal 54 ya Pak ya. Di pasal 54 itu disebutkan bahwa yang layak jadi tempat budidaya ikan di Danau Toba adalah Buduan dan Korsea. Ini konteks ini saya garis bawahi Pak. Sejak sekarang itu sudah berada pada otorita Danau Toba. Kita berangkat dulu ke peraturan Presiden tentang Badan Otorita Danau Toba yang Tahun 2016. Nah, kembali saya simak di situ Pak, bahwa kawasan Danau Toba benar-benar untuk daerah pariwisata. Tentu material yang rusak Danau Toba harus disingkirkan. Itu menurut asumsi saya, menikmati apa itu bahasa dari Perpres yang 2016 itu. Nah, sekarang masuk di ranah permohonan. Masuk di ranah permohonan RSI untuk pindah di daerah kawasan kita. Kawasan kita Kabupaten Toba lah ya, dipindahkan. Nah, saya nilai di sini bahwa ada menggugurkan undang-undang itu
peraturan presiden itu yang nomor 2014 tersebut ada peraturan presiden yang baru tentang BODT. Nah ini perlu disikapi Pak, supaya jangan menjadi celah nanti ini untuk membuli. Nah, coba bapak-bapak itu mengkaji dulu regulasi yang mengatur tentang KSPN. Saya simak di sini, Pak. Pertama, begitu getolnya pemerintah pusat melakukan bagaimana Danau Toba supaya bersih, termasuk salah satu itu apa yang di si mate-mate IPAL itu dibangun untuk meminimalisir limbah masuk ke Danau Toba. Nah, sekarang saya bertanya, ini apa tidak bertolak belakang? Saya hanya memberi masukan supaya kita itu bisa mengkaji antara undang-undang dan peraturan. Nah, kembali, saya tadi miris mendengar jawaban dari Pak Niktar Manurung, garis lindung. Dan ini menjadi selalu dilema. Undang-Undang nomor 23 28 yang menyatakan segala perizinan dari daerah untuk masalah tambang, masalah apa itu di provinsi. Jangan kita katakan seperti itu. Sementara rekomendasi harus ada dari kita. Kunci dasar itu rekomendasi. Kita perkuat ini bagaimana rekomendasi supaya kita tidak kena dalam undang-undang itu. Nah, ketika terjadi permasalahan, inilah selalu yang menjadi permasalahan yang tidak bisa dibuat solusi di daerah kita selama ini. Karena selalu berbenturan dengan undang-undang itu. Undang-undang nomor 28 yang mengatur segala tambang segala macam bahwa itu adalah ranah provinsi. Ketika kami pun mempertanyakan sesuatu hal, selalu jawaban tanyalah ke provinsi. Kan itu maksud saya di sini ini Pak ya, kita meluruskan ketika ini belum terjadi, kita kawal dulu sebenarnya seperti apa kajiannya. Dan kita juga pengen mendengar bagaimana kajian dari orang itu, bagaimana pemaparan tentang rencana perpindahan itu. Jangan asal semata kita terima. Saya di sini bicara bukan apa ya, karena melihat ini saya membandingkan antara peraturan-peraturan yang ada, regulasi yang berlaku itu saya kaji, saya adopsi dulu semua itu regulasi itu, baru saya berani ngomong seperti ini supaya tidak ada yang bertentangan.